Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar setia BSJD. Kembali lagi dalam BSJD hari ini Selasa 10 Juni 2025 bersama dengan saya Pendeta Carolina Daplor Sapila dari Resort GKI Kahayan Hulu. Hari ini kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-16. Namun saya akan membacakannya bagi kita hanya sampai pada ayat yang ke-13. Sebelum kita bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Kami memohon ya Tuhan, supaya Roh Kudus Tuhan berkuasa atas hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga firman Tuhan yang diberitakan bagi kami boleh melekat dengan kuat dalam hati dan pikiran kami, dan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Berkuasalah juga Tuhan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah setiap isi hati Tuhan boleh tersampaikan dengan baik untuk seluruh umat-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13 di bawah perikop hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13. Kitab 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Allah di Korintus, suatu kota yang penduduknya kaya secara materi dan juga pengetahuan, tetapi rusak secara moral. Tulisan Rasul Paulus dalam pasal yang kedua, secara khusus dalam bagian firman yang telah dibaca, berbicara tentang penjelasan Rasul Paulus tentang pemberitaan yang mereka sampaikan, dan juga bagaimana pekerjaan Allah itu bisa dipahami dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini saya mengajak kita untuk memperhatikan dua hal dari bagian firman ini. Yang pertama yaitu hikmat Allah. Dalam ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7, Rasul Paulus katakan bahwa yang mereka beritakan itu adalah hikmat yang berasal daripada Allah. Dan dalam hal ini hikmat yang dimaksud oleh Rasul Paulus, kalau kita membaca dalam pasal yang pertama dan ayat yang sebelumnya dari pasal yang kedua ini merujuk kepada karya penebusan Allah melalui penyaliban Yesus Kristus. Dan hikmat Allah ini diberikan bagi mereka yang matang secara iman, karena hikmat Allah itu bersifat rahasia dan tersembunyi. Rasul Paulus sampaikan hikmat Allah ini tidak mampu dipahami oleh hikmat manusia dan juga oleh para penguasa dunia yang mengandalkan kekuasaan, kekayaan, dan juga pengetahuan. Dari bagian firman ini juga kita diingatkan bahwa untuk memahami hikmat Allah dalam kehidupan kita atau memahami pekerjaan Allah
melalui Yesus Kristus, kita harus memahaminya dalam pertolongan Allah itu sendiri. Dan hal yang kedua yang bersama kita perhatikan yaitu Roh Allah. Dalam ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13, Rasul Paulus katakan mereka mampu menerima karunia Allah itu karena pertolongan Roh. Dan mereka mampu memperkatakan karunia-karunia itu oleh karena juga Roh Allah. Dan karunia yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam bagian firman hari ini adalah pemberian Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dari bagian firman ini kita diingatkan betapa pentingnya peran Roh Kudus dan peran Roh Allah dalam kehidupan kita, baik untuk menerima karunia Allah maupun juga untuk memberitakan karya penebusan Allah dalam diri Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar setia BSJD, mari kita senantiasa meminta pimpinan Allah dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Dengan Roh Kudus kita akan bertumbuh dalam iman yang benar, akan pengenalan kita kepada Yesus Kristus, dan Roh Kudus juga yang akan memperkuat dan memperlengkapi kita dalam bekerja dan melayani Allah dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin.